Allahu 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 Allah Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Nabi mengajarkan kepada kita doa agar kita terhindar dari penyakit futur ini, agar akhir hayat kita pun istiqamah, ya. Bahwa Nabi mengajarkan doa tentang berlindung dari penyakit al-ham wal huzan, ragu-ragu dan bersedih hati. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, ya, sikap lemah dan sikap malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, ya, jauh dari sikap pengecut dan jauh dari sikap bakhil. Wa a'udzubika min ghulabati dain wa qahri rijal, dan dari terlilitnya hutang dan dari semena-menanya orang-orang, ya, terhadap dirinya. Ini doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kita berharap, ya, dalam hidup kita nanti kita mengakhiri hidup ini dengan istiqomah. Ya. Makanya kita berharap, ibu sekalian, ya, futur ini tidak menjangkiti kita ketika kita sedang sakratul maut atau ketika kita sedang mendekat dengan kematian kita. Maka Nabi bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Apabila Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, dalam hadis sahihnya Imam Tirmidzi, hadis tersebut beliau mengatakan, apabila Allah menghendaki, ya, kepada hambanya kebaikan, ista'malahu, dia akan menjadikan hamba itu hamba yang selalu beramal. Faqila, maka sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya, kaifa yasta'miluhu? Bagaimana yang dimaksud dengan orang itu dijadikan beramal, wahai Rasulullah SAW? Qala yuwaffiquhu li'amalin shalihin qabla maut. Orang itu akan dijadikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala mudah beramal soleh sebelum menjelang kematian. Maka alangkah sedihnya apabila kita menjelang kematian justru kita terhindar penyakit futur ini. Kita berharap kematian kita ini justru berada di dalam ketaatan kepada Allah, ya, dalam amal-amal saleh. Para manusia Allah muliakan, ya, dalam sebuah asar sahabat, ya, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya, lama maradul maut, ya, ketika sahabat Ibnu Mas'ud ini sakit menjelang kematiannya, ya, idja'a annahu lamma marada baka, ya, ketika beliau sedang sakit itu beliau menangis. Faqala, maka salah seorang sahabatnya bertanya, innama abki li annahu asabani ala halun fatra, ya, sesungguhnya aku ini sakit, ya, aku ini menangis, ya, karena aku merasa aku ini sedang futur itu ketika aku kondisinya sakit. Wala nusibuni ala halil ijtihad, ya, dan aku dalam kondisi yang tidak semangat. Sahabat Ibnu Mas'ud khawatir, ya, dia merasakan lemah itu ketika dia sedang sakit keras, dan beliau khawatir kalau setelah itu dia meninggal dunia dalam kondisi seperti ini. Maka inilah rasa takut para sahabat, di mana dia merasakan bahwa kematian itu, ya, dikhawatirkan ketika dia datang dalam kondisi sedang futur. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dari penyakit futur ini dengan doa yang sudah Nabi ajarkan kepada kita tadi. Maka saya juga menyebutkan dampaknya kepada alal amal Islami, ya, dampaknya kepada amal-amal dakwah kita. Wa min atharihi 'alal 'amal islami, ya, tawlut tariq wa qasratut takalif wa tadhiyat, ya, ya, dampaknya jelas dalam amal-amal dakwah kita nanti, ya, semakin bertambah panjang jalan dakwah kita yang seharusnya segera sampai ke tujuan tidak sampai-sampai, bertambah bebannya, ya. Kemudian, ya, pasti akan semakin bertambah apa yang akan kita korbankan dalam dakwah ini, semakin besar dari sebelumnya.
maka itmadat sunnatuhu subhanahu, karena memang dalam sunnatullah ya, yang namanya kemenangan, ala yuqti an-nasr wa tamkin lil kusala wal ghafilin wal munqati'in wa innama al-'amilin al-mujahidin alladziina ya atqanu al-'amal wa ahsinu al-jihad. Allah tabaraka wa ta'ala dalam sunnahnya, dalam sunnatullahnya hanya akan memberikan kemenangan ya, bukan kepada orang-orang yang malas, yang lalai, yang berhenti dalam beramal, tapi hanya akan diberikan kepada para aktivis yang senantiasa beramal, para mujahidin yang senantiasa berjihad, yang dia menguatkan amalnya dan memperbaiki usahanya. Nabi SAW menyebutkan dalam firman-Nya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kemudian juga dalam ayat innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Juga dalam ayat wal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dalam ayat ini Allah secara umum menunjukkan keutamaan orang-orang yang berbuat ihsan dalam amalnya dan senantiasa bermujahadah dalam amalnya. Kemudian bagaimana kita keluar dari penyakit futur ini? Bagaimana kita mengobati penyakit futur ini? Di sini ada beberapa cara yang disebutkan oleh Syekh. Rabi'an ilajuhu, obat-obatnya, obat untuk agar kita bisa keluar dari penyakit futur ini. Yang pertama, al-bu'du minal ma'asi was-sayyi'at kabiruha wa saghiruha. Menjauhkan diri dari maksiat, baik dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Ya. Ingat, dosa kecil dan dosa besar semuanya punya dampak dalam diri kita. Dosa kecil yang kita lalaikan, kita remehkan, bisa jadi dia menjadi dosa yang sangat berat dan kita tidak mampu untuk menanggulanginya. Kemudian al-muwadhabah al-amal al-yaum wal lailah, yaitu menekuni kembali amal-amal yaum wal lailah, amal-amal ibadah harian kita, ya, zikir pagi petang, tilawah kita, ya, sholat tepat waktu di masjid, tidak senantiasa di rumah, ya, menjaganya di masjid dengan langkah-langkah kita, sholat nawafil, ya, kita jaga, kemudian qiyamul lailnya, ya, dan lain sebagainya, ya, itu kalau seseorang menjaganya maka insya Allah futurnya tidak akan lama. Kemudian turasidul awqat al-fadilah wal amal ala ihya'iha bi ta'at, ya. Menggiatkan lagi, ya, atau mengincar, ya, awqatul fadilah, mengincar waktu-waktu yang fadilah, waktu-waktu yang utama, ya, di dalam menghidupkan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Jadi mampu untuk melihat waktu-waktu yang utama, ya, agar kita bisa masuk dalam waktu itu dan memenuhi waktu tersebut dengan amal-amal yang baik, amal-amal ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian at-taharrur minat tasyaddud wal ghulu fid dinillah, ya, melepaskan diri kita dari perkara-perkara tasyaddud, ya, keras dan berlebihan dalam masalah agama. Dan yang perlu kita perhatikan di sini adalah timbangan keras dan tidak dalam agama adalah syariat, ya. Terkadang orang mengatakan kita ini menjalankan sunnah itu disebut sebagai orang-orang yang ghulu, ya. Itu salah. Orang-orang yang melakukan sunnah yang sudah Nabi contohkan, Nabi perintahkan, tidak akan mungkin jatuh ke dalam sikap hulu. Justru orang-orang yang melebihi batas-batasan sunnah, atau dia melangkah jauh lebih dari apa yang Nabi syariatkan, itu yang disebut dengan hulu. Orang yang sholat berjamaah di masjid tidak hulu,
Meskipun orang katakan fulan berjamaah ke masjid, tiap hari ke masjid, hulu sekali, itu salah. Karena itu diperintahkan dan itu disunahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali antum pergi ke masjidnya misalkan sholat 5 waktu ditambah jadi sholat 6 waktu, nah, itu hulu. Ya. Atau kita melakukan ketaatan misalkan dengan cara tilawatul Quran yang tidak ada batas waktunya, tidak ada istirahatnya, itu hulu. Tilawahnya itu disunahkan, tapi melebihi batas-batas waktu itu yang menjadi sikap hulu. Terkadang masyarakat awam belum mampu menangkap ini hulu yang mana, ini berlebihan itu yang mana. Sementara kita harus mampu, karena orang-orang yang hulu itu adalah orang-orang yang justru beramal tidak menggunakan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama ada tuntunannya, tidak bisa dikatakan dia hulu. Kemudian seseorang ya senantiasa tidak mau berdekatan dengan jamaahnya atau tidak mau, sukanya menyendiri, ya. Dafnu nafsi fi afdhanil al-jamaah wa adamu i'tizaliha aw tashadhdhud anha bi hali minal ahwal, ya. Jadi dia lebih suka dengan dirinya sendiri, ya. Tidak mau bersama-sama temannya dalam ketaatan. Kalaupun dia beramal, dia lebih cenderung saya lebih baik mengerjakan ini sendiri saja, saya merasa mampu, dan sebagainya. Orang-orang yang cenderung seperti ini, ya, dia akan sangat tampak, sangat individual. Kita harus menjauhi sikap-sikap individualistis seperti ini, karena akan cepat merusak diri kita. Ya, kalau kita menjauhi sikap seperti ini, insya Allah kita tidak akan mudah terjerembab ke dalam sikap futur. Al-intibahu ila sunanillah fil insan wal kaun. Ya, bagaimana kita mengikuti sunnah-sunnah Allah Tabaraka wa Ta'ala, hukum Allah, sunnatullah yang Allah tetapkan di dunia ini, bahwasanya ya, dalam sebuah langkah dakwah itu, langkah-langkah kehidupan, ya, pasti semuanya akan kita lalui dengan cara bertahap, ya, tidak kemudian memaksakan diri untuk semuanya selesai di hari ini. Ada waktu, ada langkah, dan ada tujuan yang sudah kita tetapkan. Maka tidak boleh kita untuk tergesa-gesa dan masuk ke dalamnya. Maka orang-orang yang mawas diri ke dalam sikap ini, dia mengikuti sunnah-sunnah Allah Tabaraka wa Ta'ala, memahami sunnatullah ini ada saatnya diuji, ada saatnya berjuang, ada saatnya mendapatkan hasil, ya. Itu semua harus dilalui. Kemudian al-wuquf 'alal mu'awwiqat at-tariq min awwalil yaum fil amal, ya. Dia sudah berhenti di awal dalam perjalanannya, ketika sudah berhadapan dengan hal-hal yang menghalanginya di hari-hari pertama dia berdakwah, ya. Maka hendaknya kita dalam beraktivitas ini kita berupaya untuk dalam amal-amal ini, ya, menyiapkan diri, ya, sehingga kita tidak terjerembab ke dalam hal-hal yang menyebabkan kita runtuh dalam dakwah ini. Kemudian ad-diqqah al-manhajiyah fil amal, ya. Memiliki kedalaman manhaj, ya, dalam amal, ya. Jadi dia mengetahui mana masalah-masalah yang harus dia selesaikan, mana yang harus dia tunda, ya. Dia memiliki pemahaman yang kuat, ya, dalam menyelesaikan masalah-masalah dakwah berdasarkan manhaj yang benar. Suhbatus sholihin al-mujahidin fi ibadatillah, ya. Kita selalu berteman dengan orang-orang saleh, para mujahid, ya, min ibadillah, dari hamba-hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu sangat membantu kita untuk keluar dalam penyakit futur ini, insyaallah. Kemudian i'ta'ul badan haqqahu min ar-raha wa ta'am wa syarab ma'a i'tidal min dzalika, ya. Fa inna hadha mimma yujaddid nashatul jismi wa yu'idu ilaihi quwwatuhu dan ini adalah bentuk kita memberikan
badan kita hak-haknya, istirahat yang cukup, makan yang cukup, minum yang cukup, ya. Ini semua insya Allah akan membantu kita untuk kembali rajin, kembali giat dalam beraktivitas. Kemudian at-tarfiyah 'ani nafsi bil mubahat min mada'ibi al-ahl au mula'abatul aulad au qiyam bi ba'dir rahilat. Maka kita perlu untuk memberikan hak-hak diri kita ini dengan waktu-waktu istirahat untuk diri kita dengan hal-hal yang mubah, boleh, asal tidak berlebih-lebihan, ya. Kita bersama keluarga kita, kemudian kita bersama anak-anak kita, ya. Kita rihlah dalam bentuk-bentuk yang halal, yang baik, ya. Kemudian kita semuanya dalam rangka memperbaiki kembali diri kita. Maka rihlah itu bagian dari sunnah, ya. Nabi SAW pun, ya, ketika beliau sedang dalam kondisi dakwah di kota Mekah itu mendapatkan tantangan yang sangat berat, beliau kemudian dimi'rajkan oleh Allah Taala, dimi'rajkan ke langit ke-7, dan para ulama menyebutkan mi'raj itu sendiri merupakan bentuk tasliyah, bentuk di mana Nabi istirahat, dihibur oleh Allah Taala, tapi hiburannya adalah hiburan yang bermanfaat, hiburannya memiliki faedah yang kuat. Ya, dia salah satu sisi dia istirahat, dia jalan-jalan, tapi di sana dia mendapatkan faedah, bukan berjalan-jalan di tempat-tempat maksiat tentunya, ya. Karena konsep rihlah, konsep riyadhah, konsep istirahat dalam Islam tidak boleh masuk ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Taala. Kemudian dawam nazar wal mutalaah fi kutub as-sirah wat tarikh wat tarajim, ya. Senang untuk membaca buku-buku atau menelaah buku-buku sejarah, buku-buku tarikh, tarajim, buku-buku biografi para ulama. Masya Allah, kebiasaan orang-orang soleh dulu sampai orang-orang saat ini, ya, itu membaca sirah, membaca sejarah. Coba antum perhatikan, ya, perhatian Nabi dalam hal sejarah yang cukup besar. Nabi seringkali bercerita kepada para sahabat bagaimana nanti kisahkan umat-umat terdahulu supaya para sahabat kembali tertajdid imannya, tertajdid semangatnya. Kemudian banyak mengingat kematian, ya. Wa ma ba'dahu min su'al kubur wa dhulmatihi wa hasyatuhu wal ba's wal hasyar. Mengingat kematian, soal-soal dalam kubur, kemudian bagaimana kita membayangkan kedalamannya, membayangkan kegelapannya, ya, dan bagaimana kita nanti dikumpulkan dalam ba'as, dibangkitkan kembali atau dikumpulkan di padang mahsyar. Perbanyak untuk mengingat hal tersebut, itu akan mengobati kita dari penyakit futur. Demikian pula, ya, mengingat jannah Allah, ya, mengingat nerakanya, wa ma fiha minan na'im wal adzab, ya, dan mengingat pula bagaimana jannah itu dengan kenikmatan-kenikmatannya dan neraka dengan azab yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang ke-15, hudur majalis ilmi, ya, senantiasa hadir dalam majelis ilmu, ya. Tidak boleh seseorang menjauhkan diri dari majelis ilmu, karena dalam majelis ilmu itu ada riyadun min riyadil jannah, ada taman-taman dari taman-taman surga Allah Taala. Kemudian, ya, mengambil agama ini akhdhu hadzal din bi umumihi wa syumulihi, ya, duna takhalli an syai'in minhu. Jadi siap untuk mengambil agama ini seluruhnya, jangan diambil sedikit dan tinggalkan sebagiannya, tidak. Tapi kita masuk ke dalam agama ini secara kafah. Dan yang terakhir, Syekh menyebutkan muhasabatun nafs, ya, wa taftish fiha daiman. Senantiasalah kita untuk bermuhasabah, mengecek kondisi diri kita, mengecek kondisi iman kita, mengecek kondisi
ruhiyah kita, ya. Maka ini diantara obat untuk kita jauh atau menyelesaikan diri kita dari penyakit futur. Di akhir Syekh menyebutkan sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa la tanzur ma nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan hendaknya setiap jiwa, ya, melihat bagaimana apa yang akan terjadi nanti esok hari. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Dan senantiasalah kita bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena kelak Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengabarkan kepada kita semua yang kita kerjakan dulu di dunia. Maka ikhwas sekalian, para duat, para kader dai, para calon-calon dakwah di masyarakat, yang kita semua berharap kondisi kita hari ini bisa kita perbaiki, kita menjauhkan diri kita dari penyakit futur yang menyinggapi diri kita. Dan kita berharap, ya, semua penyakit futur yang ada dalam diri kita bisa segera hilang, ya, dan Allah selamatkan kita dari penyakit ini, sehingga kita bisa terus istiqomah di dalam beramal dan beraktivitas dalam dakwah ini. Demikian pertemuan kita di halaqah pertama ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan keberkahan dalam ilmunya, dan kita mendapatkan banyak faedah dari apa yang disampaikan oleh mu'allif di kitab ini. Barakallahu fikum, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.